Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dari Prodi Bimbingan Konseling dengan nomor NPM 211700004. Tujuan dari video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas kuliah akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. Dari perkembangan fisik, masa pertengahan sampai akhir anak-anak biasanya akan mulai terjadi perubahan fisik. Biasanya anak menjadi lebih tinggi, kemudian lebih berat. Kemudian mereka juga akan belajar berbagai keterampilan. Selama akhir masa anak-anak biasanya itu mereka akan tumbuh tinggi sekitar 5-6% dan berat mereka akan sekitar 10% setiap tahunnya. Kemudian pada usia 6 tahun tinggi rata-rata anak-anak akan sekitar 46 inci, kemudian beratnya sekitar 22,5 kg. Lalu pada usia 12 tahun, tinggi anak akan mencapai 60 inci dengan berat 42,4 kg. Nah, kalau untuk pengembangan motorik, masa pertengahan dan akhir anak-anak ini biasanya akan menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi dibanding dengan masa awal anak-anak. Kemudian mereka juga untuk memperhalus keterampilan-keterampilan motorik mereka, biasanya anak akan melakukan berbagai aktivitas fisik. Selanjutnya kita masuk di perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Susanto bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau inteligensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditujukan kepada ide-ide belajar. Nah, dalam perkembangan kognitif itu ada namanya inteligensi. Jadi itu adalah kemampuan verbal, kemudian keterampilan pemecah masalah, kemudian kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan pengalaman hidup sehari-hari. Kemudian inteligensi itu dirumuskan oleh para ahli secara umum dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 klasifikasi berikut. Yang pertama itu adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, yang kedua beradaptasi dengan situasi-situasi baru atau menghadapi situasi-situasi yang sangat beragam. Yang kedua, kemampuan untuk belajar atau kapasitas untuk menerima pendidikan. Yang pendidikan atau ilmu yang orang tua atau guru berikan. Kemudian yang ketiga itu ada kemampuan untuk berpikir secara abstrak menggunakan konsep-konsep abstrak dan menggunakan secara luas simbol-simbol dan konsep-konsep itu menurut Perez 1998. Kemudian selanjutnya kita masuk ke yang namanya kreativitas. Nah, kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak biasanya. Kemudian itu akan melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah. Jadi, definisi sederhana dari kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi, kemampuan menciptakan atau memberikan inovasi yang baru. Menurut Utami Munandar tahun 1977 melalui penelitiannya di Indonesia menyebutkan ciri-ciri kreatif yang diharapkan oleh bangsa Indonesia itu adalah beberapa. Biasanya tuh ada kenapa mempunyai daya imajinasi dan daya imajinasi yang kuat, kemudian mempunyai inisiatif, mempunyai minat yang luas, mempunyai kebebasan dalam berpikir. Pastinya dia akan memiliki sifat rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kemudian memiliki semangat yang sangat tinggi dan berani mengambil risiko. Selanjutnya kita masuk ke pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah pemahaman atau refleksi terhadap permasalahan secara mendalam. Nah, biasanya untuk berpikir secara kreatif, anak-anak itu mengambil peran yang aktif dalam belajar. Kemudian kita masuk ke kecerdasan emosional. Menurut Goldman, emotional question mempunyai 5 komponen yang penting, yaitu yang pertama adalah mengenali emosi, yang kedua mengelola emosi, yang ketiga
memotivasi diri sendiri, yang keempat mengenali emosi orang lain, kemudian yang kelima membina hubungan. Nah, ketika usia anak itu bertambah, biasanya mereka akan menjadi lebih peka terhadap perasaannya sendiri maupun perasaan orang lain. Biasanya mereka itu juga dapat lebih baik mengatur ekspresi emosional mereka dalam situasi sosial, dan mereka juga dapat merespon tekanan emosional orang. Pada usia 7 tahun atau 8 tahun, rasa malu dan rasa bangga itu akan dipublikasikan pada tindakan mereka dan jenis sosialisasi yang pernah mereka terima. Untuk mengenali emosi diri atau kesadaran diri itu, orang adalah mengetahui apa yang dirasakan, menggunakan untuk mengambil keputusan, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri, dan kepercayaan diri yang puas. Kita masuk ke kecerdasan spiritual atau SQ. Zohar dan Marshall menjelaskan bahwa SQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Kemudian beberapa ukuran Zohar dan Marshall sendiri, di antara yang pertama, SQ adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan masalah, makna dan nilai. Yang kedua, SQ adalah kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kemudian, yang ketiga adalah SQ adalah kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang keempat, SQ adalah kecerdasan yang tidak hanya untuk mengetahui nilai-nilai yang ada, tetapi juga untuk secara kreatif menemukan nilai-nilai yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan bahasa. Masa pertengahan maupun masa akhir anak-anak, perkembangan bahasa itu terus berlanjut. Perbendaharaan kosakata anak-anak itu akan meningkat cara anak menggunakan kata dan kalimat biasanya akan bertambah kompas serta lebih menyerupai bahasa orang dewasa. Kayak kalau misalnya anak umur 6-7 tahun ngomongnya kayak anak-anak remaja gitu, kan kayak udah orang-orang dewasa gitu kan. Misalnya kayak kata-kata yang gak seharusnya mereka ucapin, tapi mereka ucapin. Mungkin mereka kayak gitu karena mereka sering mendengar orang-orang yang lebih dewasa dari mereka berbicara. Seperti itu juga ada juga mereka, anak-anak itu pasti akan mengikutinya. Kemudian dari berbagai pelajaran yang diberikan di sekolah serta bacaan pembicaraan dengan teman-teman sebaya seperti melalui radio dan televisi, anak-anak kita juga akan menambah kosakata yang ia gunakan dalam ucapan atau tulisan. Seperti yang saya bilang tadi, anak-anak pasti mendengar dari mana aja gitu ya, media seperti dari TV dan handphone, bahkan lingkungan sekitar, tetangga, bahkan dari orang tua juga mereka sendiri pasti akan membentang. Jadi ketika anak masuk ke sekolah dasar kelas 1, kosakata anak itu akan mencapai sekitar 20.000 sampai 24.000 kata. Nah, ketika anak duduk di kelas 6 SD, biasanya kosakata itu akan mencapai 50.000 kata lebih. Nah, biasanya tetap juga akan mengalami kemajuan dan berbicara untuk ucapan pembentukan kalimat itu dari usia 6-10 tahun. Biasanya panjang kalimat yang anak ucapkan atau anabolisme akan bertambah panjang, biasanya tidak teratur, dan biasanya juga akan terpotong-potong berangsur-angsur. Setelah dan kemajuan dalam pengertian biasanya itu usia 6-10 tahun panjang kalimat akan bertambah, kemudian enggak teratur dan berpotong-potong, tapi setidaknya mereka itu sudah mengalami kemajuan. Selanjutnya kita akan masuk ke perkembangan psikososial. Nah, jadi psikologi anak itu biasanya akan lebih kompleks dan berbeda dengan masa awal anak-anak. Jadi masa akhir anak-anak itu akan berbeda dengan masa awal anak-anak. Hubungan dengan keluarga, teman sebaya, itu melainkan peranan yang sangat penting bagi anak-anak tersebut. Dan sekolah, hubungan para guru juga akan menjadikan aspek kehidupan anaknya lebih terstruktur
Jadi pemaknaan terhadap diri sendiri atau soft itu akan berkembang. Jadi yang pertama itu ada perkembangan pemahaman diri. Biasanya pada usia sekolah dasar, pemahaman diri atau konsep diri anak itu akan mengalami perubahan yang sangat pesat. Menurut Santrok, perubahan itu biasanya meliputi karakteristik internal anak-anak pada masa pertengahan dan akhir itu cenderung mendefinisikan dirinya melalui keadaan-keadaan dalam yang subjektif daripada melalui keadaan luar. Kemudian selanjutnya ada perkembangan dengan teman sebaya. Menurut Barker dan Wright, anak usia 2 tahun habiskan 10% dari waktu siangnya untuk berinteraksi atau bermain dengan teman-teman sebayanya. Kemudian pada usia 4 tahun, waktunya dihabiskan untuk teman sebaya itu sekitar 20%. Sedangkan anak usia 7-10 tahun biasanya akan meluangkan waktu lebih dari 40% untuk teman sebaya. Kemudian selanjutnya ada pembentukan kelompok. Nah, pembentukan kelompok teman-teman sekolah biasanya lebih menekankan pentingnya aktivitas bersama, seperti berbicara, mendengarkan musik, kemudian bermain game, dan masih banyak lagi. Nah, merupakan dasar bagi pembentukannya. Kemudian, kelompok teman sebaya biasanya di usia masa akhir mereka memang lebih senang berkelompok atau bergeng-geng gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.